Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Indah Wulandari dari Prodi Teknik Elektro dengan nomor induk mahasiswa 4142401122. Di sini saya akan membahas tugas pemrograman komputer tentang analisis electrical vehicle. Ini merupakan daftar isinya terdapat halaman, judul, terus pembahasannya meliputi tujuan, terus pembahasan kode pemrograman, kemudian ada pembahasan hasil simulasi serta kesimpulan. Terakhir ada daftar pustaka. Di sini tujuan mengolah data analisis electrical vehicle dari database MySQL langsung dengan library NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Yang pertama yaitu ada efisiensi akses data. Data yang dianalisis selalu up to date karena langsung dari sumbernya. Pandas memungkinkan kita membaca data langsung dari database MySQL. Yang kedua ada analisis data secara menyeluruh. Pandas digunakan untuk manipulasi data tabular seperti membersihkan, mengelompokkan, menyaring, dan merangkum data kendaraan listrik. Yang ketiga ada visualisasi untuk insight lebih dalam. Matplotlib dan Seaborn dipakai untuk visualisasi tren, distribusi, dan korelasi antar variabel. Yang keempat yaitu statistik dan perhitungan. NumPy berperan dalam perhitungan matematis atau statistik. Saya akan membahas kode pemrograman line plot. Apa sih import itu? Import data seperti NumPy, Matplotlib, Seaborn, serta Pandas pada Jupyter Notebook berfungsi untuk mengimpor library yang sering digunakan dalam analisis data dan visualisasi di Python. Terus saya akan menjelaskan tentang satu persatu dari sini sampai dengan sini. Yang pertama ada import NumPy as NP. Biasa digunakan untuk operasi matematika, contohnya seperti membuat array, operasi matematika seperti MEAN, STD, serta lain-lainnya. Kemudian ada import Matplotlib .pilot digunakan untuk membuat berbagai jenis grafik dan visualisasi data seperti line chart, bar chart, scatter, plot, dan lain-lain. Seaborn as SNS ini library visualisasi berbasis Matplotlib, tapi dengan tampilan yang lebih estetis dan mudah digunakan untuk data statistik. Kemudian ini ada contohnya. Kemudian ada Pandas as PD, menyediakan struktur data seperti series dan data frame yang memudahkan dalam membaca, membersihkan, dan menganalisis data. Di sini saya akan membahas kode pemrogramannya. Di sini adalah menginsert dataset ke database untuk menampilkan data yang sebelumnya terdapat di MySQL ke Jupyter Notebook. Jika data berhasil diinsert, maka terdapat bacaan data berhasil diinsert ke database seperti yang ada di bawah ini ya. Kemudian untuk membaca data yang telah diinsert tersebut, kita memerlukan kode program ini. Kode pemrograman ini berfungsi untuk membaca data yang setelah diubah menjadi format CSV dengan cara mencantumkan nama file tersebut pada kolom Jupyter Notebook. Kemudian setelah kode tersebut dijalankan, maka data dengan format CSV dengan nama file yang telah disesuaikan ini akan memunculkan data sesuai isi yang ada di dalam file tersebut. Def-head10 ini artinya data yang akan muncul itu terdapat 10 baris. Kemudian ada kode pemrograman devinfo. Apa sih devinfo itu? Devinfo itu fungsinya buat apa sih? Devinfo ini fungsinya untuk mengetahui tipe data yang telah diinsert pada data, termasuk ke dalam tipe data yang seperti apa. Misal kayak ini kan tipe datanya tuh ini, nanti akan muncul jadi seperti ini. Buat tahu kayak VIN itu adalah tipe datanya itu objek gitu. Kemudian gimana sih kalau mau ubah tipe data itu? Misal di sini saya mau ubah electric range. Harusnya electric range itu kan range itu di sini kan objek. Sedangkan electric range itu harusnya adalah angka atau integer. Jadi saya akan mengubah data dari objek tersebut menjadi integer dengan cara seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian cara grouping data. Kode pemrograman ini berguna untuk mengelompokkan data frame berdasarkan merek mobil dan jarak tempuh. Di sini saya membuat grouping data berdasarkan merek mobil serta jarak tempuhnya. Ini pada saat sudah dijalankannya. Terus gimana sih cara menghapus baris data Volvo ini? Di sini saya menghapus baris data Volvo di sini. Jadi Volvo ini pada data yang saya buat karena terlalu panjang, jadi Volvo ini terdapat
di bawah merek Volkswagen. Jadi bawah Volkswagen ini adalah merek Volvo. Terus sehingga pada saat di run, apabila sudah memasukkan ini, saya kan bakal hapus Volvo ini. Jadi nanti data yang ditampilkan adalah data yang selain Volvo. Jadi Volvo sudah dihapus. Jadi tadi kan saya bilang kalau Volvo itu ada di bawah Volkswagen. Jadi di sini Volkswagen-nya, Volvo-nya nggak ada langsung ke Wigo Electric Cars karena sudah berhasil dihapus. Kemudian mendefinisikan nilai X dan Y. X di sini adalah list dari data frame merek mobil sebagai indeksnya. Kemudian Y adalah list dari data frame jarak tempuh electric range-nya. Terus visualisasi datanya ini dengan matplotlib ya. Di sini tadinya data ini tuh numpuk. Jadi saya numpuk huruf-hurufnya ini, nama-nama ini numpuk jadi satu. Jadi saya rotasi jadi 90 derajat seperti ini jadinya. Kemudian PLT show ini menampilkan grafik tersebut ini pada layar. Kemudian membuat kondisi. Kode ini digunakan untuk membuat kondisi filtering di data frame berdasarkan merek mobil dan jarak tempuh listrik. Baris pertama pada kolom membuat conmag ini bernilai true jika merek mobil ini salah satu dari merek-merek mobil yang dituliskan. Kemudian ini merupakan OR dalam pandas, artinya jika salah satu kondisi benar maka hasilnya true. Kemudian ini digunakan untuk memecah baris side agar lebih rapi. Kemudian ada electric range, bernilai true jika electric range adalah salah satu dari angka-angka pada data tersebut. Dua kondisi ini digunakan untuk menyaring data berdasarkan merek mobil dan electric range sekaligus. Terus kemudian data frame filter digunakan untuk menampilkan baris yang memenuhi kondisi sekaligus. Ini membuat data frame yang difilter ya, jadi seperti ini. Memilih hanya baris-baris dari data frame yang memenuhi dua kondisi sekaligus. Di sini phone EV type ini berdasarkan tipe kendaraan listrik seperti BEV dan PHEV. EV type itu adalah electrical vehicle type, yaitu jenis baterai pada kendaraan listrik yang terdapat dua jenis, yaitu BEV dan PHEV. Sebenarnya ada berbagai jenis baterai, tapi di sini saya mendapatkan datanya ada di BEV dan PHEV. Terus kemudian electric range ini berdasarkan jarak tempuh. Electric range ini adalah jarak tempuh kendaraan listrik gitu ya. Kemudian reset index dengan true ini perintah ini mengatur ulang indeks jadi rapi dari 0. Jadi nanti jadi rapi. Kemudian teksnya juga indeks lama tidak disimpan sebagai kolom baru, jadi ini merupakan data baru nantinya akan muncul. Dev choice ini menampilkan data frame baru hasil filter tersebut. Kemudian transportasi menjadi pivot table. Setelah mendapatkan data frame, untuk memudahkan proses visualisasi dengan line plot, perlu mentransformasi data frame di atas menjadi bentuk pivot table menggunakan metode pivot table dari Python. Terdapat berbagai parameter yang digunakan pada kode di atas untuk membuat pivot table. Di sini indeksnya saya menggunakan merek mobil. Ini merupakan merek mobil. Kolomnya merupakan EV type, ini adalah jenis baterainya. Value-nya ini merupakan electric range atau jarak. Kemudian Ekvan sum ini menggunakan metode untuk memproses values tersebut. Kemudian di sini ada plotting data. Tampilan datanya seperti ini ya. Saya jelaskan dulu. Baris pertama memerintahkan pandas untuk membuat line plot dari data frame. Kind line menunjukkan jenis grafiknya adalah line plot. Marker ini pada data berfungsi sebagai penanda atau titik. Setiap kolom pivot choice digambarkan dengan garis yang berbeda pada grafik. Sumbu X otomatis diambil dari indeks data frame dan sumbu Y dari nilai-nilai tiap kolom. Kemudian baris kedua ini seperti yang sudah saya jelaskan bahwa tadinya ini baris ini tuh menumpuk jadi satu. Jadi saya harus rotasi ke 90 derajat supaya
bisa terbaca. Terus baris ketiga, agar layout grafik otomatis dirapikan. Kemudian ini VLT show menampilkan grafik layar. Di sini terdapat merek mobil dan electric range. Kemudian ini merupakan electric vehicle atau jenis type-nya. Jadi misal di sini ada mobil Audi dengan EV type atau electrical vehicle type menggunakan Audi ini menggunakan tipe baterai PHEV yang memiliki electric range sekitar 4000 sekian, seperti itu ya. Kemudian saya akan membahas kode pemrograman boxplot, import, pandas, dan matplotlib tadi sudah saya jelaskan di awal. Kemudian saya akan menjelaskan matplotlib inline ini. Apa sih matplotlib inline ini? Ya, ini nih merupakan magic command khusus di Jupyter Notebook. Fungsinya agar grafik langsung muncul di dalam notebook. Kemudian PLT style Ashburn V ini mengatur gaya visual grafik agar tampil seperti gaya Seaborn yang itu lebih modern dan enak dilihat ya. Kemudian ini sudah saya jelaskan tadi. Sini di Features PDRate ini fungsi untuk menampilkan data yang telah diimport dengan format CSV tadi dengan menyantumkan nama file. Sini adalah nama file saya pada Jupyter Notebook. Divide juga di sini artinya menampilkan data yang ditampilkan yaitu 10 baris. Jadi ini. Di sini ada resaping data ya. Terus pada baris pertama ini akan menampilkan data berdasarkan indeks. Di sini indeksnya adalah merek mobil. Kolomnya merupakan legislative district. Legislative district itu adalah seperti intensif atau dukungan pemerintah terhadap adopsi mobil atau kendaraan listrik. Terus value itu isinya yaitu electric range. Electric range itu merupakan jarak tempuh kendaraan listrik tersebut. Terus pada baris kedua ini akan menampilkan data yang telah dikelompokkan berdasarkan indeks, kolom, value, kemudian serta advance ini. Dan pada saat di-run, data akan muncul sesuai dengan perintah. Kemudian legislative district ini membuat list berdasarkan jumlah tingkat dukungan atau intensif pemerintah untuk pengembangan dan adopsi mobil listrik skala 1-10, menunjukkan tingkat dukungan atau intensif yang diberikan. Kemudian gimana sih kalau filter data itu? Filter data itu jadinya seperti ini ya. Jadi kayak mentranspose data frame dari kolom terus jadi baris, terus jadi dari baris jadi kolom gitu. Di sini ada legislatif distriknya atau dukungan pemerintah terhadap adopsi mobil listrik itu sekian. Ini mereknya. Terus ini merupakan electric range-nya. Kemudian ini boxplotnya. Sini jelaskan baris pertama. Baris pertama adalah mengambil data frame merek Audi. Di sini saya mengambil merek Audi. Dan baris kedua memberi judul, yaitu saya beri judul di sini electric range mobil merek Audi, yaitu dengan ukuran 16. Baris ketiga membuat sumbu Y dengan nama electric range. Saya menggunakan ukuran 14. Terus baris keempat dan kelima memberi ukuran 14 untuk yang ada di sininya. Baris kelimanya ini PLT show ini menampilkan baris keenam ini merupakan menampilkan grafik pada layar. Terus melihat statistik data frame. Di sini mobil merek Audi. Terus kayak mainnya 2868 sekian, STD-nya sekian, min 25%, 50%, 75%, maksimal sekian. Terus mentranspose data. Di sini saya mentranspose jadi merek mobilnya ada 3, terus legislative districtnya segini, terus electric range-nya segini gitu. Oh ya, mentranspose data tadi kayak dari kolom jadi baris, dari baris jadi kolom. Kemudian ini merupakan outlier ya, yang ini tuh. Sini saya akan membahas visualisasi data dengan boxplot.
Pada baris pertama adalah mengambil data frame merek mobil Audi, Kia, BMW seperti yang saya jelaskan tadi menggunakan figur size 12,7, 12 dan 7. Terus baris kedua saya beri judul electric range merek electric range mobil merek mobil dengan ukuran 18. Terus baris ketiga membuat sumbu Y dengan nama electric range dengan size 14. Terus baris keempat dan kelima saya beri ukuran 14. Terus kemudian ini PLT show menampilkan plot pada layar. Misal ini mobil Audi, mobil dengan merek Audi memiliki kecepatan atau jarak tempuh pada saat digunakan yaitu sekitar sekian. Terus outliernya sekian gitu. Saya akan menjelaskan di slide selanjutnya. Kayak visualisasi data dengan box plot. Kayak saya jelaskan di sini fungsi garis merah pada box plot ini tuh apa sih? Kayak garis merah pada box plot electric range merek mobil ini menandakan median dari data tersebut ya. Median itu apa sih? Median itu merupakan nilai tengah bila data diurutkan dari kecil ke besar. Kemudian outlier pada box plot electric range merek mobil. Sebelumnya outlier merupakan titik-titik kecil yang berada jauh di atas tabel box plot ini, jauh ya. Kemudian berikut saya jelaskan juga kayak pertama merek Audi, ada berapa titik outlier? Di atas 7.000. Padahal sebagian besar electric range Audi ada di bawah 3.000. Terus mobil Kia ini outliernya ada dua juga, sekitar 12.000 sama 10.000. Terus padahal bawah rata-rata juga seperti yang saya jelaskan tentang Audi tadi. Kemudian ada BMW, ada outlier sekitar 8.000 sampai 9.000 juga. Kemudian membuat subplotnya di sini, subplot ini jadi menampilkan dua plot itu, yaitu box plot dan line plot. Sini pada subplot pertama menampilkan box plot, pada subplot kedua menampilkan line plot. Jadi seperti ini yang ditampilkan. Terus yang ketiga ada kode pemrograman scatter. Saya akan membahas tentang scatter. Kayak import matplotlib pilot as PLT ini perintah mengimpor modul matplotlib pilot yang digunakan untuk membuat grafik dan visualisasi data pada Python. X adalah daftar list yang berisi nilai jarak tempuh mobil listrik tersebut. Y adalah daftar yang berisi nomor dari legislatif distrik. Kemudian jadi setiap elemen dalam X dipasangkan dengan elemen yang sama pada Y. Contohnya, misal mobil dengan jarak tempuh 291 ini ya, saya ambil contoh ini, kemudian berada di distrik 37, begitu pun selanjutnya, karena setiap elemen dalam X dipasangkan dengan elemen yang ada pada Y. Terus kemudian PLT scatter XY. Garis ini membuat plot sebar menggunakan data X sebagai sumbu X dan data Y sebagai sumbu Y. Tiap titik mewakili satu pasangan range listrik dan distrik. Kemudian PLT show ini menampilkan plot ke layar. Di sini ada 13 titik ya tentang scatter. Kemudian saya akan membahas tentang pembahasan simulasi. Jadi hasil dari simulasi yang dibuat tentang analisis electric car vehicle adalah di mana saya membahas data berdasarkan line plot, box plot, dan scatter. Di mana line plot merupakan tampilan untuk menampilkan diagram garis. Box plot merupakan tampilan untuk diagram kotak garis, dan scatter plot adalah grafik sebar yang merupakan jenis grafik yang menampilkan hubungan antara dua variabel dalam bentuk titik pada sumbu X dan Y. Kemudian pada line plot, saya membahas tentang merek mobil dan mobil tersebut menggunakan electric vehicle, jenis baterai yang seperti apa. Kemudian terdapat dua jenis baterai yaitu BEV dan PHEV, serta mobil dengan merek dan jenis baterai itu berapa electric range, jarak tempuh mobil listrik. Electric range itu saya jelaskan tadi, jarak tempuh mobil listrik ya. Kemudian pada saat digunakan tuh dapat mencapai berapa kilometer. Terus pada box plot saya membahas tentang merek mobil berdasarkan jarak tempuh pada saat digunakan dan legislatif distrik. Legislatif distrik ini merupakan tingkat dukungan atau intensi pemerintah terhadap pengembangan dan adopsi mobil listrik. Jadi seperti misalnya
seperti tadi merek Audi dengan electric range-nya 8124. Terus kayak intensif pemerintah atau dukungan pemerintah terhadap pengembangan adopsi mobil listrik dengan merek Audi yang memiliki jarak tempuh 8124 sangat rendah karena bernilai 1 terdapat pada box plot yaitu. Kemudian ada scatter. Pada scatter yang merupakan jenis grafik, scatter tuh yang saya jelaskan barusan tadi ya, merupakan jenis grafik yang menampilkan hubungan antara dua variabel dalam bentuk titik pada sumbu X dan sumbu Y. Pada scatter membahas tentang electric range dan legislative district. Kemudian kesimpulan, dalam proses analisis data menggunakan visualisasi line plot, box plot, dan scatter plot memberikan kontribusi penting dalam memahami karakteristik data serta hubungan antar variabel pada data. Line plot digunakan untuk menggambarkan tren atau pola perubahan antar variabel dalam urutan tertentu, sehingga mempermudah analisis data dan tren dari waktu ke waktu. Dan box plot berfungsi untuk menunjukkan penyebaran data seperti nilai median, kuartil, serta mengidentifikasi data outlier, sehingga memberikan gambaran ringkas namun informatif mengenai distribusi data. Dan scatter plot digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antara dua variabel, memudahkan korelasi atau pola keterkaitan di antara variabel-variabel tersebut. Dari visualisasi ketiga tersebut diperoleh gambaran tentang bagaimana jarak tempuh kendaraan listrik, jenis baterai yang digunakan, serta faktor eksternal seperti distrik legislatif saling berinteraksi dan mempengaruhi perkembangan kendaraan listrik di berbagai merek mobil dan juga melalui jenis visualisasi ketiga ini. Analisis data menjadi lebih terstruktur, akurat, dan yang pada akhirnya mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data secara ilmiah. Kemudian ini merupakan daftar pustakanya. Baik, sekian pembahasan tentang tugas pemrograman komputer dengan judul Electric Car dengan judul Analisis Electric Car Vehicle. Saya Gita Indah Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 414240 dari program studi teknik elektro mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.